Pembelajaran sosial emosional. Pada ruang kolaborasi, kami yang beranggotakan Bernadetta Sari, Dwi Oktaviani, dan Mutia Ulfa akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional adalah adanya tekanan untuk menjadi model yang baik dan konsisten dalam sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Guru harus dapat menunjukkan kemampuan sosial emosional yang baik dan konsisten dalam semua situasi, terutama dalam situasi yang menantang dan sulit. Selain itu, guru juga harus dapat mengelola emosi mereka sendiri dan mengajarkan peserta didik bagaimana caranya mengelola emosi mereka sendiri. Guru juga harus menunjukkan kesabaran, keterbukaan, dan toleransi terhadap peserta didik. Guru harus menunjukkan cara bersikap dan berbicara yang tepat dan menghormati, serta mengajarkan cara bagaimana peserta didik dapat mengontrol emosi dan menyelesaikan masalah secara efektif. Pertanyaan kedua yaitu kasus yang ada berkaitan dengan film yang sudah ditonton berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pengalaman dalam mengamati proses belajar menunjukkan bahwa salah satu kasus yang terkait dengan tantangan dari video yang ada, ketidakcocokan antara perilaku guru dan apa yang diajarkan. Misalnya, seorang guru mengajarkan peserta didik untuk berbicara dengan sopan, tetapi guru tersebut tidak memberikan contoh yang sama. Hal ini dapat membingungkan peserta didik dan mengurangi interaksinya dengan peserta didik, serta mengurangi efektivitas pembelajaran dalam sosial emosional. Pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan mengembangkan program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik, seperti pelatihan keterampilan berkomunikasi dan resolusi konflik, pelatihan karir, dan keterampilan manajemen diri. Sekolah juga dapat menciptakan iklim yang mendukung di mana peserta didik dapat merasa nyaman dan aman untuk mengekspresikan perasaan mereka dan menanggapi perasaan orang lain. Tantangan utama bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan bahwa apakah karakteristik peserta didik dapat yang adil dari penerapan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, jelaskan bagaimana sekolah juga harus memastikan kendala mereka memiliki sumber daya yang tepat untuk mendukung pembelajaran sosial emosional, termasuk personil, peralatan, dan dana. Sekolah juga harus mengembangkan strategi untuk mengukur hasil dari program tersebut dan memastikan bahwa mereka dapat menyesuaikan program tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pertanyaan keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Peserta didik yang memiliki karakteristik seperti tingkat kecerdasan, minat dan bakat, kesukaan emosi, dan kebutuhan khusus dapat mempengaruhi bagaimana pembelajaran sosial emosional diterapkan. Dengan adanya kendala-kendala ini, guru harus memastikan bahwa mereka memahami karakteristik peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran sosial emosional untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, kita lanjutkan pada ruang kolaborasi 2.5. Teman-teman semuanya, di sini terdapat bahan diskusi, yaitu yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton film Laskar Pelangi. Yang kedua, bila Anda sudah menonton film Laskar Pelangi, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nomor 3, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti yang pertama, Negara 5 Menara, yang kedua, Sekolah Rimba. Nomor 4, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional terkait film Negeri 5 Menara dan Sekolah Rimba. Berdasarkan film Laskar Pelangi, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil dalam konteks pembelajaran sosial emosional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan kuatnya semangat belajar peserta didik di sekolah-sekolah terpencil tepatnya di Belitung. Guru sebagai agen perubahan dapat belajar untuk menginspirasi dan memupuk semangat belajar yang ada pada peserta didik. Mereka dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, motivasi, dan tekad dari peserta didik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kedua,
Peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru menciptakan lingkungan belajar yang bervariatif dan berpusat pada siswa melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan eksperimen atau percobaan, sehingga peserta didik dapat pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, pentingnya menciptakan hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru dapat mengajar dengan empati, memahami latar belakang dan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, kondusif, dan aman. Kemudian, menunjukkan strategi dan metode yang diterapkan guru dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Guru sebagai agen perubahan dapat belajar untuk mengembangkan kreativitas dalam pendekatan agar pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan efektif. Selanjutnya, menunjukkan komitmen guru terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan dan perkembangan peserta didiknya. Kemudian, berdasarkan film Negeri Lima Menara dan Sekolah Rimba, terdapat pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, mengembangkan ekspresi diri. Dari kedua cerita tersebut, mendorong ekspresi diri yang bebas dan kreatif. Protagonis dari kedua cerita tersebut diajak untuk mengeksplorasi minat dan passion mereka, mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur dan menemukan suara mereka sendiri. Yang kedua, menggambarkan sikap empati. Kedua cerita tersebut menekankan pentingnya memahami orang lain. Melalui interaksi sosial dan pendekatan pembelajaran mendalam, tokoh-tokoh dalam kedua cerita belajar melihat dunia dari sudut pandang orang lain, memahami perasaan dan pengalaman mereka, serta mengembangkan rasa empati yang lebih mendalam. Poin ketiga, mengembangkan sikap kepemimpinan dan kepercayaan diri. Dari kisah tersebut, menunjukkan peran penting kepemimpinan dan iman dalam mengatasi rintangan dalam mencapai tujuan. Karakter dalam kedua cerita didorong untuk mengambil risiko, memimpin orang lain, dan memiliki keberanian untuk mengubah diri dan orang lain di sekitarnya menjadi lebih baik. Poin keempat, menghargai keindahan dan kemanusiaan. Menekankan pentingnya keindahan, kepekaan artistik, dan apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tokoh-tokoh dalam kedua cerita tersebut diberi kesempatan untuk memahami dan menggali kedalaman kemanusiaan melalui sastra, alam, dan hubungan manusia yang kuat. Dapat disimpulkan dari kedua cerita tersebut secara umum, pembelajaran sosial emosional pada kedua cerita meliputi penguatan identitas pribadi, pengembangan keterampilan sosial, pemahaman emosi, membangun kepercayaan diri, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Baiklah teman-teman, sekian hasil diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.